Kejamnya PSIS berondong gawang sang mantan jadi bahasan netizen. Dimainkan sebagai starter dengan harapan bisa meredam serangan PSIS Semarang, kiper PSS Sleman Jandia Eka Putra justru jadi bulan-bulanan. Tak tanggung-tanggung 5 gol bersarang ke gawangnya. Dalam 2 laga sebelumnya di Piala Presiden 2022, Jandia tidak dimainkan pelatih PSS Seto Nurdiantoro. Sepertinya ia sengaja disimpan dan disiapkan untuk bermain melawan PSIS Semarang. Strategi wajar, mengingat Jandia sebelumnya pernah 4 tahun membela Laskar Maesa Jenar sehingga ia tahu luar dalam dapur mantan klubnya tersebut. Tapi sayang, dapur PSIS punya koki baru yaitu Sergio Alexander. Juga di situ bercokol muka-muka baru seperti Carlos Fortes dan Taisye Marukawa. Meskipun secara umum pemain PSIS adalah muka lama yang sudah sangat dikenal Jandia. Sebenarnya track record Jandia lumayan bagus selama membela PSIS dulu. Bahkan ia pernah menjadi salah satu kiper dengan penyelamatan terbanyak di Liga 1. Maka tak heran jika Jandia pun digadang-gadang akan menjadi jawaban yang dibutuhkan PSS pada sektor kiper. Tapi laga grup A Piala Presiden melawan PSIS pada Jumat 24 Juni 2022 di Stadion Manahan Solo bukan menjadi ajang pembuktian Jandia kepada mantan klubnya. Justru ia tanpa belas kasihan diberondong 5 gol. Jumlah yang bahkan mungkin juga tak disangka oleh para penyerang Laskar Maesa Jenar. Tim Elang Jawa PSS Sleman sebenarnya bermain tak jelek-jelek amat. 2 gol ke gawang PSIS adalah buktinya. Tapi longgarnya sektor pertahanan PSS dan mengkilapnya barisan penyerang PSIS membuat jalannya laga menghasilkan skor berbeda. Gol pertama PSIS yang dicetak Jonathan Kantilana menggambarkan betapa efektifnya lini tengah dan lini serang Laskar Maesa Jenar. Lewat umpan Wawan Febrianto dari sayap kanan, Kantilana cerdik merangsek di tengah bek lawan dan menyundul bola yang tak begitu keras tapi menyilang menuju titik sulit untuk dijangkau kiper. Gol kedua PSIS lagi-lagi hasil kecerdikan Wawan dan Jonathan yang berhasil memanfaatkan banyak lubang di sektor bek PSS. Umpan terobosan Wawan membuktikan betapa longgarnya pertahanan tim Super Elang Jawa. Umpan diterima Jonathan sambil berlari yang langsung berhadapan dengan kiper Jandia. Jonathan pun melakukan chip bola melewati hadangan kiper yang masuk ke pojok gawang. Gol ketiga Laskar Maesa Jenar tak begitu istimewa karena lewat tendangan penalti Carlos Fortes. Tapi penalti didapat setelah kiper Jandia melakukan pelanggaran terhadap Marukawa di dalam kotak penalti. Gol keempat PSIS boleh jadi merupakan gambaran penampilan Jandia menghadapi mantan klubnya. Berawal dari sebuah tendangan jarak jauh dari penyerang PSIS, bola sepertinya akan dengan mudah diamankan Jandia. Bola justru malah lepas dan langsung dicocor Carlos Fortes menjadi gol. Sementara gol kelima PSIS lebih karena istimewanya penyerang sekaligus kapten PSIS Hari Nur Yulianto yang mampu menyundul bola sulit ke pojok atas gawang PSS. Penampilan Jandia tersebut mendapat sorotan dan perbincangan di jagat maya. Bahkan tagar Jandia sempat juga jadi trending topik di Twitter. Ada yang berseloroh hati Jandia masih biru merujuk pada jersey biru PSIS. Ada juga yang menyebut Jandia belum bisa move on dari PSIS. Hati Jandia masih biru. Tweet @dimas_maida. Jandia itu dulu tiap match ketemu PSS kayaknya sulit dibobol. Ini ketemu Semarang kok kayak mau bahagiain mantan ya. Komen @wulansari_erni1. Ada juga yang mengkritik strategi tim pelatih PSS yang justru memainkan Jandia saat bertemu mantan klubnya, yang notabene tahu karakter Jandia. Awalnya kepikiran Jandia mantan PSIS, lawan PSIS malah dipasang. Wong PSIS wis ngerti seluk-beluk si Jandia lemain neng bagian opo, tulis @adkrta.
Tapi ada juga yang membela Jandia yang sebelumnya bermain apik selama membela PSIS. PSIS dengan Jandia musim lalu nggak pernah kalah dengan selisih lebih dari 2 gol. 3 musim kebelakang sempat jadi salah satu kiper dengan penyelamatan terbanyak. 1-2 kali blunder tidak akan mengubah fakta kalau dia kiper bagus. Cuit @juanda_irawan_.